Dari beberapa komentar mengenai aplikasi simbolik karya Nu Sabrang ini, banyak sekali yang mengomentari bahwa Sabrang Leto ini cocok jadi Menteri Pendidikan katanya. Karena apa? Karena memang pola pikirnya lebih cenderung kepada dunia pendidikan. Dan mengapa banyak sekali orang yang punya pendapat seperti itu? Oke, kita ikuti saja cerita di bagian. Dan kalau dikaitkan dengan gotong royong ilmu tadi, sudah apa kontribusinya kira-kira? Di mana letaknya? Mungkin bisa sharing ya Mas Sabrang. Baiklah Mas Sabrang, sekarang bicara tentang simbolik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang ditunggu-tunggu oleh audiens sesungguhnya. Mungkin saya tidak akan bisa bercerita simbolik seperti jualan kacang lah ya. Ini keuntungannya apa, intinya apa. Saya perlu memberi konteks dulu kenapa ada simbolik. Karena ini tidak dengan mudah dilateralkan seperti itu. Karena pertama kali ketika saya dengar revolusi mental, itu saya yang pertama kali ngomong sama Pak Pratik bahwa saya tidak setuju. Karena saya tidak percaya ada, saya ngomong sama beliau begini, Pak, tunjukkan dalam sejarah dunia terjadi revolusi mental tanpa terjadi dahului oleh keadaan darurat yang dipahami oleh semua manusianya. Ada bom ada gempa, covid, black plague, itu pahami baru terjadi revolusi. Kalau tidak ada itu namanya evolusi, Pak. Evolusi berubahnya secara lambat, kalau revolusi berubah secara cepat. Tapi secara ideas memang dibutuhkan revolusi mental itu. Karena keadaan modern ini pergerakannya amat sangat cepat. Dan kalau kita ngomong revolusi mental, apakah kita punya definisi yang tajam tentang mental itu apa sih sebenarnya? Gimana kalau kita tidak punya definisi yang jelas tentang mental? Saya cari di KBBI, kita cari di mana-mana definisi mental. Cek, definisi mental itu tidak begitu jelas juga gimana. Gimana kita bisa merevolusi sesuatu yang kita sendiri tidak paham? Kan gitu. Oke. Kemudian kita punya beberapa, bukan hanya kita ya, dunia. Ketika terjadi internet masuk itu seperti hampir semua teknologi di dunia itu butuh sekitar waktu. Kalau pesawat butuh 25 tahun, ketika internet butuh sekitar 10 tahun untuk mengalami Cambrian explosion-nya dan kelihatan efeknya di masyarakatnya. Dan itu ketika yang bikin like pertama dari Google itu membayangkan like itu gunanya untuk membagi kebahagiaan. Tidak diketahui bahwa impact-nya kemudian justru menjadi meningkatkan indeks narsistik, menjadi lomba senang-senangan popularitas dan seterusnya lah. Yang ini membuat mentalnya berubah. Oke, kita harus nge-track lagi. Mental nih apa nih kok bisa ngomong mentalnya berubah? Kita selalu mendefinisikan mental sebagai efek implisit, tapi tidak pernah didefinisikan sebagai eksplisit apa sih mental itu. Nah kemudian saya kan harus memulainya dari situ. Sebelum ngomong simbolik ya, agar kita tahu ntar simbolik seperti apa. Mental adalah fondasi sebelum keberadaan yang namanya diri. Ketika ada identiti diri, di bawahnya ada sesuatu yang namanya mental tersebut. Ini kalau nggak ada mental ini nggak akan ada diri di atasnya. Itu di Jawa ada yang namanya konsep dengan katuranggan. Belum tahu orangnya kita udah tahu ini katurangganya seperti kuda ini, katurangganya seperti macan ini. Berarti mentalnya seperti macan, seperti kuda, sebelum ada identiti dirinya itu siapa kan gitu. Nah jadi, dan kalau kita ngomong itu adalah fondasi dari identiti, berarti itu tidak bisa di-approach hanya dengan keilmuan saja. Karena kita lihat faktanya, anak kecil itu diomongin jangan bohong, tapi ngelihat orang tuanya bohong setiap hari, dia akan lebih memilih replikasi bohong daripada tidak berbohong. Artinya pembentukan mental tidak hanya pada kognitif, tapi juga pada perilaku. Dan sampai pada sebuah kesimpulan bahwa gini, tidak mungkin ada orang akan berubah mentalnya kalau dia tidak mau mengubah dirinya sendiri. Tidak ada orang yang tepuk tangan itu keren banget quote-nya itu. Ini mungkin justru anehnya bisa dilihat ini dari buku Patah Hati ini. Karena orang jadi lagu ini. Karena orang yang mentalnya paling cepat berubah itu yang merasakan sakitnya patah hati. Betul. Kalau orang lagi patah hati, pinter. diajak olahraga pasti mau. Diajak daki gunung mau. Kenapa? Karena semua hal lebih baik daripada menderita patah hati kan. Jadi orang hanya akan, sebenarnya mayoritas orang hanya akan berlaku pada lingkungannya itu. Lingkungannya dia membutuhkan dirinya.
kan tadi fondasinya adalah mental, dirinya butuh dilihat seperti apa oleh orang lain. Ketika tolak ukur dalam lingkungannya adalah popularitas, dia akan merubah diri dan mentalnya sedemikian rupa demi mendapatkan konformitas dari orang lain tersebut. Kebetulan ruang cyber memberikan cara untuk konformiti satu sama lain dengan like tersebut, dengan preference tersebut. Dan kita tahu sendiri, dari statistik IQ, mohon maaf misalnya statistik di populasi itu PhD itu rata-rata IQ-nya di 124, which is sekitar 9-8% dari populasi paling atas. Begitu itu bisa disebut sebagai pionirnya. Kemudian followernya 80% dan 10%-nya yang paling bawah itu yang disantuni lah dalam tanda petik itu. Nah, kestabilan distribusi ini pada populasi dari dulu sampai sekarang itu sama. Kita nggak ngomong sekarang anak-anak jadi lebih narsistik, kita nggak ngomong anak-anak sekarang jadi lebih busuk, lebih buruk, mohon maaf, R sama S pendek soalnya, deket soalnya, lebih buruk. Saya nggak ngomong lebih buruk, cuman semua teknologi pasti mengamplifikasi porsi populasi tertentu. Misalnya teknologi mekanisme korpus, mekanisme Scopus, mekanisme jurnal itu mengamplifikasi orang-orang yang pandai dan punya kontribusi dalam keilmuan, sehingga yang naik adalah orang-orang yang pandai. Kebetulan teknologi cyber ini dibuat oleh orang yang pengen penggunanya paling banyak. Jadi yang diamplifikasi adalah porsi yang tidak begitu pandai, which is nggak apa-apa juga. Kalau kamu wajahnya Oke, cantik, ganteng, seksi, main Instagram, banyak followernya. Kalau kamu nggak punya modal itu, mau gendeng sedikit, main TikTok, banyak yang nonton juga. Kamu nggak berani gendeng juga. Oke, saya tak ngomong provokatif, mainnya di Twitter. Tapi kalau untuk anak-anak, saya pengen pinter mainnya di mana? Pasti mau bilang simbolik. Enggak, saya nggak ngomong gitu loh. Kalau kita nggak punya jawaban terhadap pertanyaan itu, bukankah langkah berikutnya adalah perlu dijawab? Pembawa acaranya nampak. Saya nggak ngomong bahwa simbolik adalah kumpulan orang pengen pandai. Harapan saya, mari kita bikin wadah untuk porsi masyarakat yang mungkin hanya sedikit. Tapi ini yang akan membuat progres di society. Bukan orang yang pintar joget, tapi orang yang bisa memecahkan masalah. Kalau porsi populasi yang 10% di masyarakat ini tidak didedei, bahasa Indonesianya apa didedei? Tidak diperam beneran, tidak diberi perlindungan ini, dia akan punah. Dia tidak akan mengalami depan sama yang followernya 100.000, tidak akan pede dia kemudian. Sehingga lahirlah generasi strawberry. Apa itu, Mas? Nah, teman-teman tahu ya generasi strawberry. Ini generasi ya sekitar Zia akhir-akhir ini yang dipencet sedikit gini mau bunuh diri pengennya. Loh, ini di mana-mana di dunia ini. Di UGM juga punya kasus seperti ini. Kita tahu sendiri dan itu presentasinya tidak sedikit. Tapi itu bukan anomali itu. Kalau kita 1-2 itu kita bisa ngomong anomali. Kita sudah beberapa kali melakukan penelitian psikologis dalam tanda petik terhadap siswa-siswa universitas. Ini masalah serius ini nggak main-main ini tidak hanya teknologi baru yang membuat kita benar-benar harus berpikir secara fundamental. Karena saya melihatnya begini, mohon maaf saya agak panjang karena yang mental yang harus diubah pertama adalah lapar sama dengan tidak bisa berpikir, itu harus diubah dulu. Lapar tetap bisa mikir. Lapar tetap semangat. Tetap semangat, lapar. Teknologi komunikasi itu selalu punya implikasi yang luar biasa besar di society. Karena hidup manusia itu cuma ada di dua alam. Satu alam yang diatur oleh semesta, hukum alam. Satu alam di pikiran yang diatur oleh kepalanya sendiri. Kita hidup di tengah-tengah itu. Kita hidup di dunia tapi pakai hukum yang dibuat oleh manusia. Kan di tengah-tengah situ. Dan semua yang di tengah-tengah situ pasti mengalami komunikasi tergantung dari alat komunikasi yang disediakan oleh teknologinya. Internet aja bikin kayak gini. Kita sudah kemasukan AI ini. AI itu bukan kemampuannya untuk bisa nulis seperti itu. Fundamentalnya dia sudah bisa mengubah dia sudah bisa memisah antara communication dan brain capability ini. Ini belum pernah ada di peradaban sebelumnya dan ini impact-nya akan mengerikan. Simbolik, saya bisa ngomong ini sekarang
Kalau kemarin sebelum OpenAI keluar, saya baru ngomong simbolik paling depan. Kalau sekarang simbolik harus ngejar nih. Ini AI gila ini sekarang soalnya. Kita harus beradaptasi terhadap keadaan yang baru. Simbolik belum bisa di-download, simbolik belum, hanya mungkin bisa diakses versi betanya lewat website saat ini. Tapi pemakaian simbolik yang efektif, saya waktu itu mikir gimana ya bisa ngajari teman-teman metodologi Zettelkasten dan seterusnya. Karena memang kalau didefinisikan saya termasuk generalis, saya nggak tahu bidang apa. Saya kalau senang ya saya kejar gitu, saya pelajari, bukunya terbuka kok gitu. Kategorisasi lebih baik kategorikan saya sebagai Gus yang gagal gitu aja, itu sudah merangkum semua aspek dari diri saya. Atau berhasil untuk semuanya ya. Nah, simbolik mencoba menjawab itu. Kita tidak akan mengubah orang karena pasti dalam society pasti ada yang buruk, pasti ada yang baik. Kita hanya jangan sampai yang baik tergerus oleh mayoritas yang tidak baik. Kita memberi safe haven dulu lah untuk adik-adik teman-teman yang pengen mengembangkan aspek akalnya di cyberspace. Karena targetnya itu beberapa perbedaan akan menjadi turunannya. Perbedaan cara penilaian, ada asymmetric voting, ada pseudonym dan seterusnya, itu demi untuk membuat dengan interaksi dengan sebuah rule of the game tertentu, mentalnya akan berubah, mentalnya akan punya akan adjusting sendiri. Kalau mbaknya punya teman musisi itu misalnya ada tipikal kok, mentalnya drummer itu pasti on point. Kenapa? Karena kerjanya harus megang tempo, dia harus menyesuaikan dengan itu. Mentalnya vokalis itu biasanya playboy kecuali saya. Ya karena di depan dan seterusnya. Itu ada stereotip mental berdasarkan instrumen yang dia mainkan. Ini menunjukkan bahwa memang perilaku yang dialami sehari-hari akan berpengaruh pada mentalnya. Kalau sekarang kita hidup pada Twitter yang naik turunnya berdasarkan berapa popularitas, berapa followermu, jangan kaget kalau generasi muda kita melakukan segala hal termasuk memperkosa mentalnya sendiri demi mendapatkan banyak follower. Apakah kita berani mengubah itu bersama-sama? Itu pertanyaan yang harus kita jawab bareng-bareng. Mantap. Masih nyambung dulu Mas, soalnya saya masih berusaha untuk mencerna ya. Tadi informasi dari Mas Abraham itu kan banyak sekali dan saking pinternya itu saya bingung kata konopo ini. Tapi gini, tadi kan disebutkan bahwa ini adalah salah satu jawaban ya, simbolik ini ya, karena melihat salah satu, aku nggak mengatakan satu-satunya gitu. Karena begitu chaosnya dunia maya ini dan nggak semua orang tuh bisa memfilter dengan bijak kan, sehingga banyak sekali efek-efek yang mungkin mengganggu mentalitas kita gitu, terutama anak muda gitu. Nah, tapi ini bentuknya apa? Tadi disampaikan belum bisa di-download gitu ya. Apakah ini bentuknya aplikasi? Apakah ini semacam mesin pencari seperti Google atau apa? Atau media sosial di mana orang bisa berinteraksi, bertukar kebaikan, atau kombinasi atau seperti apa Mas kira-kira? Iya betul, oke. Ini bentuknya dasarnya salah saya Mbak, malah nggak cerita itu kategorinya apa. Oke. Simbolik adalah sosial media digabungkan dengan knowledge management. Knowledge management. Sosial media dan knowledge management. Ya. Karena kita ada dua fundamental problem di situ. Kita sudah masuk pada era banjir informasi. Justru kita punya masalah sama information overload, sama overthinking. Karena belum diajari cara manage informasi ini gimana sih. Kita kemasukan tapi nggak bisa manage dengan efektif. Nah itu sebenarnya ada metodologi justru dari sosiologi. Metodologinya yang saya ambil itu dari Niklas Luhmann, namanya Zettelkasten. Dia bisa memanage informasi segitu lebar, mengkomprehensi, dan dia sangat produktif sebagai akademisi, menghasilkan 600 jurnal ilmiah dalam 30 tahun, menghasilkan 70 buku dalam 30 tahun itu karena metode Zettelkasten-nya. Dan itu menurut saya sangat-sangat kompatibel dengan dunia modern, sehingga saya masukin metodologi Zettelkasten di situ. Dan kalau idenya cuma sederhana, saya kasih ide overview sederhana di Zettelkasten itu one notes one idea. The power of idea, brain itu mengkoneksikan antara ideas. Jadi one note one idea. Nah idenya jadi gini, kalau kamu punya knowledge management one notes one idea, kamu bisa masuk ke sosial media dengan idea, bukan hanya dengan rasan-rasan.
Kamu bisa exchange idea di situ. Kamu bisa ngadu idea. Kamu bisa discourse nih. Dan saya awal memang ngajak university. Kenapa? Karena saya merasa mahasiswa university yang paling siap untuk berdiskursus secara sehat. Beda pendapat nggak masalah. Itu di dunia saya tuh beda pendapat harus. Kalau nggak beda pendapat malah bermasalah itu. Beda pendapat mencari optimalnya gimana kan gitu. Nah itu akan menjadi kultur tersendiri harapan saya di sosial media yang exchange knowledge ini. Nanti kita bisa ngukur nih, siapa sih yang paling berbagi ilmu paling banyak? Siapa sih yang ngambil ilmu banyak di bidang apa sih, di ruang kajian apa dan seterusnya, sehingga judulnya gotong royong ilmu dengan simbolik. Karena anyway di kehidupan tradisional pra internet kita juga ngelakuin gotong royong kok. Si A punya apa, si B punya apa, saling memberi yang mereka punya untuk memecahkan masalah bersama-sama. Itu harapannya itu bisa ditransfer ideasnya itu menjadi sebuah mekanisme ekosistem di online yang outputnya bukan hanya populer-populeran, tapi rajin-rajinan bagi ilmu. Karena semakin rajin bagi ilmu, sebenarnya juga semakin pintar. Itu dibuktikan oleh Feynman dengan Feynman methodnya. Pakai pyramid of learning. The best way to learn is to teach other. Itu sebenarnya harapannya ya main sosial media dan dari dirimu sendiri dan dari masyarakat dan masuk surga. So, karena ada hubungannya juga. Kalau di Islam misalnya ada konsep yang namanya fastabiqul khairat atau khairunas anfahum linas. Gus metu iki nyon sewu. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Nah, bermanfaat lewat ilmu itu jauh lebih murah daripada bermanfaat lewat dompet. Karena kalau mahasiswa tidak semua punya dompet, tapi semua punya ilmu kan. Dulu Mas, sip. Nanti kita lanjutkan lagi ngobrol itu. Tapi saya ini kepancing ya. Tadi Mas Sabrang sudah menyampaikan bahwa aplikasi ini bakalan efektif, salah satunya kalau dikerja barengkan dengan universitas gitu ya. Tadi karena saya yakin teman-teman mahasiswa pasti sangat tertarik dan tergoda untuk mencari sebanyak mungkin referensi, teori-teori yang berkembang di luar sana, tetapi juga tervalidasi gitu ya, nggak seperti Wikipedia yang mungkin sumber-sumbernya juga kadang-kadang masih perlu dicek kembali gitu. Nah, boleh nggak Bu memberi respon dari tawaran menarik dari Mas Sabrang tadi? Ini juga pertanyaan untuk Mas Falih juga ya, apakah ini juga bisa dioperasionalisasikan, mudah untuk digunakan nantinya kira-kira seperti itu? Ya, terima kasih. Menarik sekali tadi yang disampaikan oleh Mas Sabrang. Memang saya mohon maaf nih di sini kan dari ilmu kedokteran nggak ada ya, jadi saya ngomongnya. Jadi di dalam jurnal dunia itu memang ilmu kedokteran itu yang paling cepat ya. Riset-riset di bidang biomedis itu banyak banget. Dan kita sudah lama banget mengalami apa yang tadi disebut oleh Mas Sabrang, overwhelmed lah dengan informasi yang ada. Karena setiap hari ribuan publikasi yang baru. Ada yang baca juga itu Bu? Ya, mungkin yang penting publish ya. Sehingga memang kalau di kedokteran ada yang kita sebut namanya systematic review ya, dengan mempunyai tata cara untuk memilih dan membaca dengan kritis. Jadi memang ada tata caranya seperti itu. Tetapi saya kira ini yang disebutkan itu tidak semua orang tentunya ilmuwan ya yang dalam hal ini. Jadi saya kira analog dengan itu saya sangat mendukung sekali. Bahwa sekarang mahasiswa sendiri kalau kita melihat dia mau mencari kebenaran, ini kalau misalnya dia tidak tahu tentang bahwa informasi itu ada yang benar, ada yang enggak gitu ya, dia begitu cepat sekali untuk bisa mempercayai gitu ya suatu informasi, dan begitu cepat juga untuk dia bisa mempercayai dan kemudian membagikan gitu loh, atau bahkan men-share
ya. Dan saya kira itu sangat berbahaya sekali. Jadi apa yang diusahakan, terutama yang tadi dikaitkan dengan symbolic ID ini, saya merasa itu analog dengan apa yang terjadi di kedokteran. Kami punya collaboration network di internasional namanya Cochrane Collaboration. Itu dia yang membantu ilmuwan di dunia kedokteran untuk bisa, kalau misalnya obat untuk misalnya hipertensi misalnya ya, itu berubah cepat. Dokter yang nggak pernah baca, dia pasti akan ketinggalan. Tetapi kalau dia hanya membaca satu jurnal yang dia langgan aja, dia pasti akan misleading. Nah, itu sampai ada suatu cara teknik-teknik untuk penghitungan statistik untuk melihat itu gitu loh. Jadi saya kira itu diperlukan untuk mencari mana yang memang benar. Nah, saya kira apa yang disebutkan oleh Mas Abrang itu sangat bagus banget gitu loh, dan ini diperlukan saya kira, dan mahasiswa perlu tahu cara atau untuk mendapatkan informasi yang terbaik itu tadi. Ya. Terima kasih, Mbak. Terima kasih Prof. Sekarang Mas Fali kawan muda ya, kira-kira apakah ini cukup welcome? Apalagi Mas Fali kan tadi menyampaikan sudah mengenal Mas Abrang ya, tentu udah ngerti seluk-beluk simbolik itu seperti apa. Apakah ini memang juga kira-kira bakal menjadi tool yang memudahkan mahasiswa gitu untuk bukan hanya untuk mencari informasi ya, tapi juga tadi berbagi kebaikan gitu. Platform gotong royong ilmu atau knowledge sharing ya, mungkin salah satunya sekarang yang sudah diinisiasi di depan kita adalah simbolik oleh Mas Abrang ya. Mungkin kedepannya bisa jadi akan ada orang yang membuat mirip dengan ini dan sebagainya. Ini sangat potensial bagi dunia akademis kita ya, karena dia tidak tersekat oleh struktur kelembagaan institusi gitu. Kalau semisal UGM membuat channel YouTube untuk knowledge sharing, itu kan ya UGM gitu. Tapi kalau masa simbolik ini, dia mungkin lebih fleksibel dan luas karena tadi kombinasi antara sosial media dengan knowledge sharing. Jadi coveragenya bisa lebih luas. Ini asli Indonesia ya? Asli kasihan Bantul ya. Kasihan Bantul. Jadi harus ini nanti ya. Terus poin kedua, sebenarnya mahasiswa itu juga butuh ruang exercise yang tidak terlalu memberatkan. Kalau dosen itu, kalau saya kan nyuruh mahasiswa minimal nulis ya 2.000-3.000 kata. Ya itu mereka sudah sangat aduh mas kok terlalu berat, minimal referensinya 10 jurnal artikel gitu ya. Tapi kalau yang digagas oleh Mas Abrang ini mungkin dia lebih misal one note, one knowledge ya, mungkin yang penting note-nya jangan asal-asalan ya, reference atau hasil dari eksperimentasi ya, atau dari semisal sintesis antara teori ini dengan teori ini gitu. Kalau orang itu just my thoughts atau apa gitu loh, yang nanti kan disundul oleh penulis berikutnya ya, entah dilengkapi atau disanggah dan sebagainya. Kan ini bentuknya discourse kan ya, discourse. Jadi ada yang mengkurasi ya semua postingan. Itu Mas Abrang, silakan dilanjut. Sebentar Mas, nanti balik lagi ke Mas Fali, tapi saya pengen tahu itu ada filternya tadi, soalnya jaringan bilang ada yang kemudian merevisi ya, menyanggah baik, itu kan menarik. Kalau revisi diserahkan pada authority, selalu ada problem. Makanya kita kurasinya dilakukan oleh publik. Kurasinya oleh publik. Ada, kalau mau baca lebih lanjut, ada kasus yang namanya 2015, itu ada percobaan dengan foto sapi Penelope. Itu proving bahwa public curation itu bisa lebih akurat daripada expert curation dengan beberapa parameter tertentu gitu. Itu ada jurnalnya, itu Penelope sapi. Gimana kira-kira teman-teman mahasiswa bisa memanfaatkan platform-platform semacam ini gitu ya, untuk mereka berbagi pengetahuan dan juga mungkin bisa bukan hanya berbagi tapi juga dia bisa berelasi dengan teman-temannya. Iya, ada istilah epistemic community.
gitu ya. Selama ini yang kita maksud dengan epistemic community itu seringkali wujudnya itu side base ya, divisi pol. Nah, ini bisa jadi peluang untuk terciptanya epistemic community yang tidak physical side base ya, tapi digital atau cyber side base ya. Dan itu saya kira nanti mungkin Mas Abang bisa menjelaskan bagaimana untuk membuat kantong-kantong itu. Tapi ya tadi ini kan orang menggunakan HP, menggunakan laptop, dan dalam tanda petik kecanduan gadget ini kan sudah inevitable ya, nggak terelakkan. Tapi gimana kecanduan ini mengarah ke yang positif tadi. Saya kira istilah epistemic community bisa tercipta di ruang yang seperti itu ketika perangkatnya memfasilitasi itu. Kalau perangkatnya kayak sosial media yang saat ini banyak-banyakan follower, main populer, dan dari situ orang bisa dapat monetisasi uang, ya memang tidak akan berubah. Dan Mas Abrang kayak pernah bilang istilahnya, kalau sudah ada arus besar ya dilawar dengan arus baru. Belum mikir ya harus dilawan. Oke. Mas Katiman, tadi dari Simbolik, kawan-kawan di dunia digital sudah menawarkan ya satu alternatif ruang yang memungkinkan orang untuk berbuat baik, berbagi kebaikan melalui tulisan, gagasan, dan lain-lain. Dan juga dari kampus juga menyampaikan bahwa sebagai institusi pendidikan sangat welcome ya dengan tool-tool baru seperti ini. Saya ingin tahu dari perspektif pemerintah seperti apa, Mas? Terima kasih Mbak Ade. Ini jadi diskusi dengan Mas Abrang, dengan Mas Balik ini sudah beberapa kali. Jadi saya ada untungnya karena sebenarnya tidak punya basic knowledge ya tentang cyber ini, tapi apalagi ceritanya saya, Mas. ceritanya Mas Abrang, ceritanya Mas Balik ini kemudian mencoba kita tangkap ini apa yang kira-kira bisa gitu. Karena kita yakin karena itu voksi kita kan gerakan nasional ya. Ini nasional yang harus bergerak, artinya semua ruang harus digerakkan, nggak boleh hanya satu ruang atau nggak bisa satu ruang. Jadi yang kira-kira punya ruang-ruang yang bagus ini harus digerakkan, kira-kira gitu. Nah kemudian ada satu ruang ini yang diciptakan oleh Mas Abrang ini. Intinya waktu saya mendengar pertama kali ini bahwa ibaratkan sebuah sungai, jadi medsos kita itu sudah keruh, sudah banyak sampah. Mana yang tidak benar, kalau orang Jawa benar, belum tentu benar, kira-kira itu ya. Di era post-truth begitu. Jadi pokoknya yang kira-kira datanya meyakinkan, dan itu kita suka mana itulah. Padahal mungkin kita dengan Simbolik ini ada niat yang luhur sebetulnya. Jadi yang belum diungkapkan Mas Abrang itu istilahnya Mas Abrang itu mengembalikan kepakaran. Karena kalau di ruang publik itu sama aja ya. Jadi antara profesor dan mungkin yang baru semester 1 itu seolah-olah sama. Karena postur tadi ya. Komennya profesor itu bisa dipatahkan oleh komennya yang baru semester 1 gitu ya. Mohon maaf ini ya. Secara keilmuan mungkin baru semester 1. Karena seolah-olah meyakinkan dan itu disukai oleh orang yang kebetulan sealiran. Kira-kira gitu. Jadi profesornya kalah. Nah dengan Simbolik ini kan dicoba diukur. Jadi, tidak hanya like yang banyak, tidak hanya narsisnya tadi, tapi seberapa banyak ilmunya itu di-share dan ilmunya bermanfaat. Sudah diukur sama Mas Abrang. Semakin banyak dia men-share ilmunya dan ilmunya dipakai oleh orang, nah itu semakin banyak ratingnya. Dan ketika orang itu kemudian memberikan like ke orang, itu kalau yang misalnya bintangnya baru 1, kemudian dia memberikan like cuma 1, tapi kalau bintangnya udah 5, ngasih like udah bisa dapat bintang 3, kira-kira gitu. Jadi ini sebuah ide yang genuine menurut kita, makanya kemudian kita kawal. Jadi kita sudah beberapa kali dampingi dengan LPDP, jadi kita salurkan dengan LPDP supaya bangunannya Mas Abrang ini bisa lebih lengkap lagi. Karena ibaratnya, jadi Simbolik ID ini
ingin membuat sungai yang baru, yang airnya lebih jernih lah kira-kira gitu. Jadi para netizen kita itu punya alternatif lain selain yang sungai kotor tadi. Jadi ada sungai lebih bersih. Nah, pindah ke sini, kira-kira begitu. Nah, itu yang sudah dipresentasikan di Pak Mensesnek, kemudian ke Pak Menko PMK, semuanya mendukung bahwa ini harus dirampungkan ini itu sebagai sebuah ruang, gitu. Ruang kepada yang tadi itu, ruang-ruang yang baik, yang tadi itu masih mungkin 10% ya, itu harus diwadahi, diberikan ruang sehingga orang-orang yang punya ilmu, yang cinta kepada keilmuan itu punya ruangnya. Jadi ketika nggak ada di ruang itu, kemudian rindu masuk ke ruang itu. Jadi judulnya Ruang Rindu. Nah, kira-kira begitu. Jadi kalau ternyata kita itu asal mula lagu asal mulanya begitu. Itu aslinya begitu kayaknya idenya. Jadi supaya semua orang punya itu. Nah, yang kedua begini, ini melihat ide ini, wah ini idenya bagus. Kemudian ada tadi, di satu sisi, walaupun kita ini jelek-jelek begini, kita bisa melampaui COVID, dan kita masih dinobatkan sebagai negara yang paling dermawan di dunia. Dalam hal gotong royong untuk membantu satu sama lain. COVID, banyak bermunculan inovasi, ada Joko Tonggo, ada Sambatan Jogja yang Sonjo, itu semuanya punya ide yang basisnya itu sebenarnya gotong royong. Nah, kalau di dunia itu fisiknya kita bisa, kenapa di online nggak bisa? Kira-kira gitu. Nah, ini yang kemudian ide ini diangkat di platform digital. Masing-masing kita harus membuktikan uang kita ini di dunia fisiknya kita itu paling dermawan. Kok ternyata keadaban digital kita paling jeblok. Ada yang apa? benar-benar mendalam Ada dalam apa? dunianya. Iya, ada apa? Itu ya. Nah, itu yang kemudian menggugah kita harus membuat sebuah gerakan gitu ya, social movement yang itu bisa memperbaiki keadaban digital kita. Nah, makanya kita bikin yang namanya gerakan santun dan tertib bermedia. Santun lah. Jadi karena netizen kita dianggap paling kurang ajar tadi ya, paling sadis katanya netizen kita. Nah, bagaimana kita mengubah itu? Karena kebetulan tugas kita di Gerakan Nasional Fundamental itu adalah bagaimana kita melakukan nation character building. Jadi kalau dulu itu nation character buildingnya masih di dunia nyata, nah sekarang dialihkan ke dunia maya. Nah, tentu yang paling berat adalah tantangannya itu, dan yang paling nanti berperan adalah para native ini, Bu, native digital. Kalau kita ini migran yang mencoba catch up gitu ya. Kalau Mas Abrang mungkin sudah catch up-nya lebih advance gitu. Tapi kita yang tua-tua begini, ya bukan tua, saya masih muda juga. Maksudnya yang lahirnya ini ya masih baby boomer, milenial gitu ya. Nah, sekarang sudah Z, kemudian post Z gitu. Ini semua nanti yang ceruk-ceruknya Mas Falik tadi, itulah yang kemudian nanti akan mengisi. Nah, harapan kami nanti ruang-ruang itu terutama di perguruan tinggi, Bu Rektor, itu mampu mengubah. Jadi kebiasaan bergotong royong, kemudian share ilmunya, kemudian juga sekalian memanfaatkan ilmu dari situ. Nah, itu sehingga nanti nation character building kita, jadi kita sebagai bangsa itu karakternya lebih baik lagi. Terbentuk. Paling tidak ranking kita jangan 29 lah, naiklah gitu ya, lebih beradab sedikit lah. Pasti butuh waktu. Makasih Pak Ade. Terima kasih Mas. Ini tantangan buat adik-adik semuanya ya. Masa iya sih kita rankingnya 29 dari 32 Mas ya? Sebagai netizen yang terkurang ajar di dunia, aduh gitu. Padahal kita kan dulu dikenal santun, ramah tamah gitu ya. Dan ini juga terbukti teman-teman. Saya sendiri ngalamin ya ketika pernah satu ketika itu berfoto dengan seorang pastor waktu saya di Jerman kalau saya nggak salah ya, di Berlin, yang membuli saya tuh banyak sekali dan pakai jilbab tapi begini. Tapi saya kenal orangnya dan ketika ketemu tuh diem aja gitu. Kita tuh kalau di dunia maya tuh galaknya tuh minta ampun, swadis. Begitu ketemu ki yo salaman cipika-cipiki gitu loh. Jadi saya kira ini problem ya, dan saya nggak tahu apakah memang sudah ada riset yang meneliti ini ya, hubungan antara
perilaku di dunia maya dan di dunia nyata itu seperti apa, itu kayaknya menarik kalau ada seperti itu. Tapi memang faktanya memang seperti itu. Nah, saya ingin beri kesempatan kepada kawan-kawan yang ada di sini, mungkin mau sharing, mau cerita pengalaman, mau tanya, atau mau memberi nasihat kepada para tetua yang di depan ini. Saya persilahkan. Oh, Bapak